Baik, sebelumnya selamat malam kakak-kakak serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurelida Hermawan dengan NIM 036 dari Ilmu Kelautan kelas A, kelompok EBBL 6. Nah, di sini yang akan saya lakukan pertama yaitu mengolah data dari hasil uji antioksidan dengan menggunakan metode DPPH kemarin pada sampel kerang darah dan juga asam askorbat atau vitamin C. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk tabel-tabelnya dan ini udah dimasukkan data hasil pengulangan serta konsentrasi yang dilakukan menggunakan kemarin spektrofotometer. Ini udah dimasukin juga pengulangan-pengulangannya termasuk dari si asam askorbat. Oke, askorbat ya. Nah, buat selanjutnya ini yang digunakan itu ada metanol, DPPH sama kontrol dan juga ini juga sama. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung nilai rata-rata dari si em, absorban dan juga dari si nilai pengulangannya ini. Oke, jadi rumusnya itu kita menggunakan sama dengan average. Hmm, nilai dari seluruhannya. Oke, terus, nah ini adalah hasil dari rata-ratanya. Kemudian kita akan menghitung nilai dari absorbasi sampelnya. Nilai absorbasi sampel itu kan berarti rumusnya sama dengan nah, absorbasi sampel itu berarti kan sama dengan absorbasi dari si DPPH dikurang dengan blanko kan. Nah, em, ini kita harus menghitung dulu untuk rata-rata dari metanol sama larutan DPPH dan juga nilai kontrolnya. Ini pakai average juga. Ini juga sama, average juga. Kayak terus buat nilai kontrolnya itu eh nilai DPPH dikurangi dengan nilai blanko. Oke, ini adalah nilai kontrol. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai absorbansi sampel. Di sini dari DPH larutan sampel dengan dikurang dengan blankonya. Berarti sama dengan eh ini dikurang dengan si blankonya itu yang metanol. Nah, ini adalah nilai dari absorbansi sampelnya. Ini harusnya bisa dikasih dolar biar nggak berlebihan. Nah, eh, ini berarti 6. Wah, kan ini, nah, oke baru. Nah, oke ini adalah nilai dari absorbansinya. Kemudian kita menghitung dari nilai inhibisi. Nah, nilai inhibisi ini kan persentase inhibisi sama dengan buka kurung nilai kontrol dikurang dengan sampel, substansi sampel. Kemudian tutup kurung dibagi dengan kontrol lagi dikali 100. Nah, ini adalah nilainya yang kita dolarin itu adalah di bagian si kontrol berarti di sini. Nah, ini bisa di Oke, ini adalah nilai dari inhibisinya. Kemudian buat menghitung nilai IC50 atau inhibition concentration 50 itu nanti harus dibikin grafiknya terlebih dahulu. Nah, buat selanjutnya kita akan menghitung dari nilai asam askorbat terlebih dahulu. Selanjutnya, dari nilai asam askorbat ini, sama kayak tadi kita menghitung nilai rata-rata dengan rumus average. Ini kemudian kita menghitung nilai rata-rata dari metanol, average juga, dan nilai larutan DPPH. Nah,
Buat ini udah sama kan. Buat kontrolnya itu sama kayak tadi, DPPH dikurang dengan belangkonya. Kemudian untuk nilai absorbansi sampelnya ini sendiri nanti sama kayak rumusnya itu sama dengan em, DPPH dikurang dengan si yang belangko. Nah, ini bisa dikasih. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, kalau udah kita menghitung nilai inhibisi sama juga. Kita pakai rumus yang di sini, buka kurung, observasi kontrol, dikurang absorbansi sampel, tutup kurung, absorbansi, eh, tutup kurung, dibagi sama kontrol, dikali 100%. Nah, ini bisa dikasih benar sama ini seperti itu. Salah. Maksudnya, oke. Ini hasilnya dari nilai inhibisi sama buat nilai IC50-nya nanti bakal dibikin grafik terlebih dahulu. Nah, grafik bisa kita bikin di sini aja. Kita ke insert, pilih scatter, terus eh, pilih select data, kemudian kita add ini namanya inhibisi sorry, ah, persentase inhibisi sampel. Kemudian untuk X values-nya kita pakai konsentrasi dan untuk Y values-nya kita pakai nilai inhibisi. Kemudian kita klik OK aja, terus ini kita OK aja. Nah, ini adalah persentase dari sampelnya. Ini bisa kita lengkapi untuk grafiknya, menambahkan axis titles, kemudian bisa juga menambahkan legend dan trendline. Nah, si trendline ini kita pilih more option buat menampilkan nilai Y-nya dan juga R squared-nya. Oke, ini udah muncul nilai Y sama R squared-nya. Kita lanjut lagi buat selanjutnya kita menghit ini dikasih keterangan dulu. Ini adalah hmm, apa sih ini? Y-nya itu persentase inhibisi. Inhibisi. Kemudian ini adalah konsentrasi. Oke, oke. Kalau udah, selanjutnya sama kayak tadi kita bikin em, apa namanya grafik dulu dari si real scatter dari si asam askorbatnya. Kemudian set data sama kayak tadi ini adalah persentase inhibisi asam askorbat. Kemudian X values-nya yang ini. Kemudian Y values-nya yang ini di sini. Kita oke aja. Oke. Nah, ini sudah muncul hasilnya juga. Bisa kita lengkapi, bisa muncul axis titles, legend trendline, kemudian more option untuk memunculkan nilai Y dan nilai R-nya. Oke, setelah itu, setelah ketemu, eh, berarti kan di sini sama inhibisi. Persentase inhibisi ini konsentrasi. Nah, kalau udah, kita kan udah dapat masing-masing nilai Y-nya. Jadi, masing-masing nilai Y-nya ini bisa di-copy aja. Kita lakukan perhitungan. Nah, nilai ini nilai A, karena Y itu kan sama dengan AX plus B. Ini masukin ke nilai yang A. Nah, terus buat nilai yang B-nya tuh yang ini kita copy juga, kita hitung di sini. Nggak ada minus. Nah, terus kita masuk ke rumus X sama dengan Y min B, berarti
eh di sini kita tulis sama dengan X sama dengan eh X sama dengan X sama dengan eh nilai Y dikurang B kurang dibagi A. Nah, ini adalah nilai dari X-nya. Atau, sorry, atau nilai dari asam askorbat. Sorry, nilai dari IC50. 0,29985. Oke, ini bisa kita masukin sini. Ini adalah nilai IC-nya. Kemudian kita akan menghitung, itu kan tadi nilai IC buat sampel kerang darahnya. Sekarang kita menghitung nilai IC untuk em, yang asam askorbat. Ini sama kayak tadi. Nah, kita masukin rumusnya sama dengan buka kurung Y dikurang B tutup kurung dibagi dengan A. Nah, ini adalah nilai dari X-nya. Bisa kita copy di sini. Nah, oke, ini adalah hasil dari nilai IC 50. Nah, menandakan kalau misalkan nilai IC itu kan kalau semakin kecil, dia berarti sifat atau aktivitas antioksidannya itu semakin besar. Oke, buat interpretasinya, berarti kan di sini kita mendapatkan nilai IC 50-nya itu di bagian yang sampel kerang itu kan didapat 0,29 atau 0,3. Sementara buat yang di asam askorbat itu dia nilai IC 50-nya adalah 1,1. Nah, berarti didapatkan kalau misalkan nilai IC 50 ini kan kemampuan dari 50% DPPH itu bereaksi gitu kan. IC50 itu kan kayak kemampuan 50% untuk menghambat si radikal bebas. Berarti untuk interpretasinya dari si IC50 ini, kalau misalnya nilainya itu semakin kecil, berarti untuk aktivitas menghambat radikal bebasnya itu semakin kuat. Berarti buat yang di sampel kerang anadara ini itu dia punya kemampuan untuk menghambat radikal bebas lebih besar daripada si asam askorbat karena asam askorbat nilai IC50-nya kan 1,1. Nah, sedangkan buat kayak nilai inhibisinya itu kan di sini minus ya. Nah, kenapa bisa minus? Karena kalau nilai minus itu bisa aja pertama karena ada zat pengotor. Kedua, kemungkinan dari si DPPH-nya ini kan DPPH itu sangat reaktif terhadap cahaya. Nah, bisa jadi si DPPH-nya ini terlalu lama terkena cahaya, makanya nanti apa kesulitan buat menghambat si radikal bebasnya ini. Kemudian selain itu pula bisa terjadi adanya aktivitas dari si radikal bebas atau antioksidannya itu terlalu sedikit atau tidak ada. Jadi lebih banyak si absorbansi untuk si DPPH-nya dibandingkan dengan dari si sampelnya seperti itu. Mungkin itu saja interpretasi olah data dari em, uji antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Sekian dari saya, terima kasih.